musik nih, anak mau konser. Ketika dia mau konser, setelah konser, mamanya mengkritik dia. Ih, kamu tadi kok mainnya nggak pede. Mama lihat tuh kamu seperti ini. Konser kedua, dibegituin lagi, dikasih komentar lagi. Konser ketiga, komentar. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di kesempatan kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu seorang psikolog anak, Yohana Teresia. Nah, di sini kita berdua akan membahas apa sih yang namanya trauma, dan apa penyebab trauma, dan ternyata apabila edukator musik melakukan penyampaian yang salah kepada anak-anak muridnya, itu juga bisa nyebabin trauma loh. Penasaran kan? Yuk kita langsung aja. Selamat siang Ibu Yohana. Selamat siang. Apa kabar Ibu? Luar biasa baik. Gila gimana? Wah, syukur baik juga Ibu. Good. Wah, Bu, pengen ngobrol-ngobrol nih. Pengen tahu perspektifnya seorang psikolog anak mengenai trauma hari ini nih. Berat ya? Oke. Nah, lumayan ya. Kita membahas tentang trauma nih siang-siang begini. Biasanya ketika orang dengar kata trauma sendiri gitu ya, selalu diasosiasiinnya sama kejadian-kejadian yang besar, misalnya contohnya kecelakaan atau Hmm. kekerasan fisik, korban dari sebuah kejahatan. Mm-mm. Memangnya definisi trauma tuh selalu ngerilit sama hal-hal seperti itu aja atau gimana, Bu? Oke, kembali dulu ke definisi awal dari trauma ya. Trauma itu memang kondisi yang terjadi akibat dari peristiwa yang buruk yang menimpa seseorang. Ya, jadi di garis bawah ini peristiwa buruk yang menimpa seseorang. Kalau kita bicara tentang peristiwa buruk, itu tuh sifatnya sangat-sangat subjektif. Jadi yang buruk menurut saya belum tentu buruk menurut Gili gitu ya. Contohnya nih, ada anak yang dipukul jadi trauma. Ada anak yang nggak dipukul, cuman sekedar digebrak meja aja, itu jadi trauma, jadi ketakutan. Terus nggak mau ketemu sama gurunya, nggak mau, bahkan digeneralisasi, nggak mau ngeles musik lagi, karena miss-nya galak. Padahal nggak dipukul loh, cuma hey, kadang-kadang kita kan suka ayo dong gitu ya, agak stern voice depan anaknya. Nah akhirnya seperti itu. Jadi itu tuh sangat-sangat subjektif ya. Jadi kita nggak bisa melihat seberapa besar skala kejadiannya, skala peristiwanya, tapi kita harus melihat bagaimana individu itu menghayati setiap peristiwa yang ada, yang mereka alami gitu. Ada juga nih ya, bahkan tadi kan aku udah bahas ada yang cuma dipukul bisa trauma, ada juga yang nggak dipukul jadi trauma. Ada juga loh orang yang cuma jadi penonton, bahkan jadi penonton akhirnya bisa trauma. Contoh nyata banyak banget nih ya yang dialami. Anak yang orang tuanya itu KDRT. Jadi let's say papahnya itu pelaku KDRT, mamanya itu korban KDRT. Akhirnya apa yang terjadi? Anak itu nggak dipukul. Papa mamanya berlaku dengan baik dengan anak itu. All is good sama anak itu. Relationship-nya baik-baik saja. Cuma memang yang namanya hubungan suami istri, ya itu kan mungkin memang terpisah dari anak ya. Memang papa mamanya ini terlibat KDRT. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya ini jadi mengalami traumatic event. Dia jadi takut menjalin hubungan dengan lawan jenis karena dia melihat, mama aku digebukin sama papa, aku takut Nah, itu nggak langsung loh hubungannya loh. Karena ke mamahnya seperti itu, anaknya jadi penonton aja, anaknya bisa jadi trauma. Akhirnya dia mengganggu fungsi hidupnya ya tentunya. Dia nggak mau berhubungan dengan lawan jenisnya, dia tidak mau menjalin hubungan dengan lawan jenisnya gitu. Jadi memang macam-macam gitu. Bahkan ada juga nih ya, kejadian traumatik, ada juga yang bilang, kalau orang trauma itu harus berulang atau enggak sih kejadiannya? Ibaratnya dipukul sekali atau harus dipukul berkali-kali. Nah, itu juga subjektif, tergantung setiap orang. Ada anak yang contoh bosen lah pakai pakai kekerasan ya. Let's say gini, anak mau musik nih, anak mau konser.
Ketika dia mau konser, setelah konser, mamanya mengkritik dia. Ih, kamu tadi kok mainnya nggak pede. Mama lihat tuh kamu seperti ini. Konser kedua, dibegituin lagi, dikasih komentar lagi. Konser ketiga, komentar lagi. Akhirnya karena berulang-ulang itu menyakiti hati anak, akhirnya anak itu jadi trauma, dan akhirnya aku nggak mau, jadi ketakutan. Setiap mau konser aku nggak mau, aku takut semuanya terjadi tuh. Mulai timbul, jadi takut, jadi nggak mau konser, jadi bahkan nggak mau ngeles musik, seperti itu. Ada juga yang pada saat konser, misalnya shit happens, kepleset, lagi mau jalan kan, biasanya keluar, ternyata kepleset nih, tuh konyol kan, nggak ada hubungannya dengan skill, cuma kepleset jatuh, diketawain sama penonton, sekali doang. Akhirnya apa? Bisa jadi traumatic event. Dia merasa, aduh aku malu, karena tadi aku melakukan kesalahan bodoh gitu ya. Cuman sekali, akhirnya anak itu jadi nggak mau lagi konser. Kenapa? Aku takut jatuh, aku takut malu, aku takut ini, aku takut itu. Nah, jadi kalau kita mau ngomongin trauma itu kenapa, itu banyak banget ya penyebabnya, dan setiap orang itu beda-beda, karena setiap orang punya penghayatan yang beda-beda akan suatu peristiwa yang dia alami, gitu. Oke, berarti bukan harus yang kejadian yang besar, tapi yang sesuatu yang memang terjadi impactful sama dia, makanya jadi begitu ya. Betul sekali. I see. Jadi kalau mau ditanya siapa aja yang bisa memiliki trauma, berarti bisa dibilang semua orang ya. Oh iya, tentu. Trauma itu kayak COVID. Tidak melihat usia, tidak melihat jenis kelamin, semua tua, muda, anak-anak, semuanya bisa kena trauma. Semua punya apa ya? Berpotensi, let's say itu ya. Semua orang itu punya potensi mengalami trauma gitu ya. Tapi memang kalau ditanyain, ada nggak sih siapa aja sih yang rentan mengalami trauma? Jadi kita bicara tentang risk factor ya, faktor resiko orang mengalami trauma. Ada beberapa faktor resiko. Salah satunya adalah mental state yang nggak stabil. Jadi memang mental kita kalau lagi tidak stabil, artinya misalnya mungkin kita lagi dalam keadaan stres berat mungkin ya, atau mungkin kita lagi merasa nggak aman, insecure dengan apapun, even dengan diri kita, dengan lingkungan kita merasa tidak aman, tidak nyaman lagi dengan lingkungan kita. Terus bisa juga karena orang-orang yang support sistemnya jelek. Yang tadi aku bilang memang mama papanya mungkin tipe-tipe komentator sejati ya, kayak komentator olahraga gitu, acara olahraga ya. Jadi wah apa juga dikomentarin. Itu bisa meningkatkan resiko anaknya mengalami trauma. Lalu mungkin anak itu lonely atau orang itu lonely, merasa kesepian, merasa tidak tidak berdaya, merasa tidak berharga, itu bisa rentan dengan trauma. Atau juga orang-orang yang punya coping skill-nya jelek. Jadi kalau stres, dia nggak tahu harus bagaimana. Diabaikan, akhirnya stresnya numpuk, duar. Ketemu ada traumatic event, ke-trigger, jadilah dia jadi trauma. Jadi memang ada orang-orang yang rentan ya, jadi seperti itu. Ini menarik nih jadinya. Wah, banyak banget pertanyaan di kepala gue. Nah, ini ya. coping skill yang jelek. Jadi coping skill yang bagus itu seperti apa dan dibentuknya kapan sebenarnya? Coping skill yang bagus itu dibentuk dari ya sedini mungkin. Makanya anak-anak sebaiknya, kadang orang tua tuh suka cenderung, aku suka ngeliat orang-orang tua di sini ya, aku nggak tahu di luar negeri bagaimana. Di sini tuh cenderung takut membiarkan anaknya berbuat salah, takut anaknya kecewa, sedih, dan lain-lain. Kalau anaknya ada masalah nih, di peer group-nya dia, orang tua belum apa-apa langsung pasang badan. Akhirnya apa? Anaknya itu tidak bisa coping, tidak bisa mengembangkan coping skill dia. Dalam arti misalnya dia kecewa, ya udah anak memang harus mengalami yang namanya rasa kecewa. Anak itu memang harus mengalami yang namanya rasa sedih. Kebayang nggak kalau kita nggak pernah sedih, nggak pernah kecewa, udah gede diputusin pacar. Terus mamanya nggak pernah kasih tahu, kalau kamu kecewa kamu harus bagaimana. Anaknya itu nggak tahu gimana. Aku harus mungkin ya udah memang ini emang ada yang namanya hal-hal yang membuat aku kecewa dan aku harus bisa
menghadapi itu, melewati itu bersama orang-orang yang aku sayang, orang-orang yang support aku. Terus aku harus bisa mungkin supaya aku nggak inget terus sama yang itu, kejadian yang mengecewakan, aku harus menghibur diri aku, entertain diri aku, distract diri aku dengan kegiatan lain yang lebih bermakna, let's say seperti itu. Dan coping skill seperti itu yang harus kita latih sejak dini gitu. Dengan cara apa ya tadi? Dengan cara let them. Biarkan mereka melakukan kesalahan, biarkan mereka kecewa, biarkan mereka merasa sedih. Kadang ada kan sering Jili ngeliat nih ya, orang-orang anaknya teriak, emaknya takut di public, di apa ya, tempat-tempat umum, anaknya nangis minta dibeliin mainan. Mama papanya panik, aduh gimana gimana. Udah nggak apa-apa. Nih, kamu mau mainan yang mana? Udah jangan sedih, mama kasih semuanya. Banyak loh yang kayak begitu loh, Jili loh. Kita kadang ngeliatnya masa sih masih ada ya zaman sekarang nih kayak gitu. Banyak banget. Jadi Anak kalau udah misalnya kayak suka gitu lebih baik nonton, dia suka apain? Kalau mereka udah lebih baik nangis tantrum di publik gitu. biarin aja. Deketin, eye level, bilang, sorry ya dek, mama nggak bisa beliin kamu mainan itu. Tapi nanti next time kalau kamu misalnya ada deal-dealan, kalau kamu naik naik kelas atau kamu ulang tahun, mami pasti akan berikan itu karena itu special occasion. Jadi mami mau kasih sesuatu yang spesial juga buat kamu. Saat ini ya udah jujur, uang yang mami mau beli, kita kalau aku suka ngajarin fakta, based on fakta, bukan yang apa ya, ngawang-ngawang. Jangan mami duitnya lagi diambil sama Santa Claus misalnya, yang kayak gitu-gitu enggak. Aku biasanya bilang, saat ini uang yang mami punya mau buat beli makanan buat kamu, mau buat bayarin sekolah kamu dulu. Nanti kalau udah akhir tahun nih, atau lagi Christmas, atau kamu lagi ulang tahun, mami ada budget nih, mami ada uang buat khusus buat beliin kamu mainan. Jadi nanti ya, jadi kita bilang begitu dong. Anak itu nangis, tetap nangis pasti. Nggak semua anak yang angel, yang begitu dikasih tahu begitu langsung, oke, mami, aku ngerti, oke, thank you mami. Enggak, pasti anak itu akan teriak-teriak makin menjadi. Ya udah, biarkan orang-orang sekitar kita menjudge kita ya. Yang tahu kondisi kita, yang tahu anak kita, itu adalah diri kita sendiri. Let them. Mau mereka bilang, ih, emaknya kok jahat banget ya, anaknya kayak gitu dan nangis-nangis tega banget ya. Biarin aja, yang tahu kan kondisinya kamu. Toh kamu nggak main tangan, jadi ya udahlah. Bikin anak nangis nggak bakal bikin dia kenapa-kenapa kok. Yang penting kita tetap berusaha untuk mendekati, tetap bicara. Ya udah kalau kamu kecewa nggak apa-apa. Sorry ya mama buat kamu kecewa. Ya udah. Jadi anak belajar banyak hal loh dari hal itu loh. Jadi agak Wow. ngomongin tantrum nih. Wow. Ini Dan benar-benar ini input memang yang skill baik yang sekali. gampang diucap, tapi perlu latihan ekstra untuk melewati setiap tantrum anak. Ya, jadi buat orang tua jangan bilang, lu kan psikolog, lu mah kebanyakan makan buku. Aku pernah loh digituin loh sama orang. Kamu mah kebanyakan makan buku, nggak tahu kalau anak tantrum kayak gimana. Iya, tapi aku punya anak, anakku juga tantrum kok. Tapi aku bisa berusaha untuk jaga diri aku untuk tetap calm, tetap santai, tetap waras, tetap clear mindnya, sehingga aku juga bisa bersikap dengan lebih baik menghadapi anak tantrum, dan it works on me gitu. Jadi Nih, ya teman-teman silakan IMU di berlatih. sini, teman-teman IMU di sini yang udah beranak didengar baik-baik ya. Ini nggak mesti beranak loh, ini guru-guru juga pasti menghadapi anak Yes. tantrum dong. Gak mungkin nggak loh, apalagi kalau misalnya anak-anak yang aku nggak tahu ya kalian nih guru-gurunya yang ngajarin anak-anak usia berapa. Tapi kan setahu aku sekarang anak-anak juga banyak yang di usia 3-4 tahun juga udah dilesin piano Yes. ya. Udah banyak yang seperti itu gitu. Oke. Anak-anak Jadi usia segitu juga memang tantrum. Jadi ya wajar banget lah kita juga bisa praktekin ini kok. yes. Jadi ini trauma benar-benar inevitable ya. Nggak ada yang bisa, nggak ada satu orang pun yang bisa escape gitu dari trauma. Betul, tapi untuk mengurangi faktor resikonya itu masih memungkinkan kok. Caranya gimana ya? The only way, pernah dengar anak-anak resilience nggak? Itu anak-anak yang tangguh. Wah, itu Jadi gimana itu tuh?
apa ya, istilah ini mulai hits ya sekitar 3-4 tahun terakhir lah di dunia psikologi ya. Jadi mulai kita sebagai psikolog mulai apa ya, kayak campaign gitu ya, let's say ya, mulai memperluas research kita tentang resilience kids gitu ya, supaya orang tahu kalau misalnya anak-anak itu memang benar kita nggak bisa mengontrol lingkungan kita. Kemungkinan kita mengalami trauma karena lingkungan kita itu sangat besar dan tidak bisa dihindari. Tapi kita bisa apa ya, membangun perisai dalam diri anak kita dengan membuat anak kita menjadi tangguh. Gimana caranya? Ya tadi yang aku bilang. Sejak dini kita harus jadi supportive role model buat anak kita. Mau anak kita tangguh tapi kitanya juga nggak tangguh. Kita gampang menyerah, kita mungkin dikit-dikit langsung down gitu ya mentalnya. Nah, gimana anak bisa mencontoh gitu ya? Kita juga harus menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang memang fair-fairan sama anak. Oh ya, nih mami lagi mengalami masalah dan mami harus menghadapi masalah itu. Mama ini lagi sedih karena hal tertentu dan mama harus bisa melewati kesedihan mama. Mama sedang kecewa dan lain-lain. Kita harus melewati itu semua. Setelah itu kita harus bisa membiarkan anak kita untuk melakukan kesalahan. Let them make mistakes. Karena itu salah satu jalan yang paling works ya menurut aku ya, untuk membuat anak belajar. Jadi belajar itu sebenarnya nggak perlu dipaksakan kok. Aku paling suka nih, kadang-kadang lucu, agak melenceng lagi ya, aku suka ngeliat teman-teman yang sepantaran aku, yang udah punya anak, mereka tuh sampai bikin lesson plan. Orang tua loh, luar biasa kan. Lesson plan hari ini belajar apa, jam berapa belajar apa, siapin teaching aid-nya segala macam, worksheet-nya gitu ya. Sedangkan aku tipe orang yang aku bisa belajar, aku bisa ngajarin anak aku dari apapun. Nggak perlu spesifik siapin hal-hal seperti itu. Balik lagi ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi ini tergantung pribadi orang tuanya masing-masing tipenya seperti apa. Dan jujur kalau aku sudah banyak kerjaan, jadi aku sudah tidak sanggup untuk bikin hal-hal seperti itu gitu. Terus ya udah, aku biarkan dia main, dia observasi mainan dan semua yang ada di rumah aku. Dia bawa air mau mainan dispenser, let's say seperti itu ya, tumpah, ya make mistakes kan. Tapi dia akan belajar something. Lain kali kalau mau bawa sesuatu harus hati-hati. Lain kali kalau mau ke dispenser harus bagaimana pegangnya. Aku cuma boleh ambil dispenser supaya nggak diomelin oma opa, let's say seperti itu. Ya, aku cuma boleh main air kalau aku lagi butuh airnya, let's say seperti itu. Nah, dari hal-hal kecil seperti itu kan mereka bisa belajar. Dari kesalahan-kesalahan kecil, mereka bisa belajar. Dan itu yang akan membuat mereka mengembangkan problem solving skills-nya. Oh, oma marah. What should I do nih? Aku harus pura-pura nggak tahu gitu ya. Pura-pura nggak dengar, atau aku harus bilang, oma sorry gitu. Itu kan semua problem solve skill yang dibutuhkan kita dalam berinteraksi dengan orang lain ketika kita dewasa nanti. Nggak mungkin kan kalau kita udah buat salah, orang tuanya udah segede Jili minta maaf dong gitu kan, kita juga kesel ya kayak gitu ya. Nah justru kita harus tumbuhkan itu dari sedini mungkin. Setelah itu apalagi yang bisa kita lakukan, kita harus bisa bantu mereka untuk manage emotion mereka. Itu yang penting untuk membuat anak-anak jadi tangguh. Yang tadi aku bilang, dia kesel, dia kecewa, dia sedih, dia senang, biarkan emosi itu mereka rasakan. Kita sebagai orang tua membantu mereka untuk accept loh. Gimana caranya? Dengan menerima emosi yang mereka munculkan. Kalau kita orang tuanya nggak terima, jangan nangis, jangan sedih. Nggak boleh marah dong, masa gitu aja marah. Gimana anak itu bisa menghargai emosi yang muncul? Padahal kita kan human, kita bukan robot. Kita manusia yang punya emosi gitu, dan kita harus sadari itu. Kita harus aware dengan emosi yang kita rasakan, dan kita juga harus belajar how to maintain it gitu. Kalau kesel, kalau marah, ya udah aku marah, tapi boleh nggak kalau marah mukul? Selesai nggak marahnya? Enggak. Ya gimana caranya? Di situ kita orang tua harus masuk. Kalau kamu marah nggak apa-apa, tapi kalau kamu mukul, es krim kamu nggak bakal balik lagi, udah ada di perut sama dedek kamu. Jadi gimana? Kita kasih tahu nama dedek ya, dedek nggak boleh gitu lain kali. Kokoh nggak suka nih es krimnya diambil sama dedek. Setelah itu minta sama mama, kalau mama kasih beliin yang baru ya udah. Nah, itu balik lagi ke problem skill.
Ini menarik nih, gue bisa relate tentang yang tadi lu bilang anak-anak kalau marah, kalau nangis jangan di stopin, malah harus diajarin ya. Ya Betul. biasa lah, maksudnya kayak Asian parenting kan udah terkenal ya. Kalau anak nangis gitu, stop nggak, sentil gitu kan. Kemudian kalau nggak apa Diem. namanya, nggak boleh marah, kamu nanti apa jadi darah tinggi misalnya gitu kan. Oh ya kan? Itu Iya. gue dapet loh dulu loh. Itu dan kenyataannya bener. Efeknya ke gue yang gue rasain ketika gue lagi ngerasain sedih, ngerasain marah, itu gue nggak pernah bisa ngeluarin secara verbal. Jadi yang terjadi adalah gue pendem, lalu uh, sampai ada orang yang crossing boundaries gue pun, gue diem, gue nggak ngerti caranya gimana kasih tahu, gue nggak suka lo, gue nggak seneng lo. Pada akhirnya jadi sarcastic joke. Nah, Uh-uh. Ini teman-teman Imu coba didengarkannya yang punya anak atau yang punya murid. atau mungkin yang mau refleksi diri ya, Iya. yang atau punya trauma-trauma tersendiri. Iya, tapi Iya itu betul. bener ya, itu bener-bener loh. Wow. Jadi dia Hmm. tidak terbiasa untuk mengekspresikan emosi dia dengan Yes, cara yang tepat. yes. Gitu. Ekspresiinnya setiap mau sebenarnya kalau kita sedih misalnya ya sesuatu barang kita diambil, kita sedih, kita marah itu wajar nggak sih? Wajar kan? Coba aja kalian suaminya diambil sama orang marah. Coba bisa ketawa-tawa, bisa tuh bang jangan sedih, terus kalian bisa nggak sedih? Gak mungkin gitu loh. Sama buat anak-anak mainan yang sepele menurut kita itu tuh bisa jadi pacar atau suami buat dia loh gitu loh ibaratnya. Jadi jangan diremehkan gitu. Ya kalau memang dia kesel, dia sedih ya sudah biarkan saja sesepele apapun. Kadang-kadang kan kita orang dewasa suka lupa ya. Hal-hal kecil yang menurut kita tuh kecil tuh besar buat anak gitu. Jadinya kita juga nggak terlalu mau menanggapi. Kita nggak masa gitu aja marah, begitu aja masa nangis gitu. Padahal ya biarin aja itu sehat kok. Itu tanda anak sehat, anak kamu sehat. Kadang suka ada orang tua yang bilang anak gua kok cengeng banget ya bu. Lah kok cengengnya gimana nih konteksnya? Iya, dikit-dikit kalau misalnya ada orang nih ngeganggu dia nangis. Loh ya bagus dong, dia tandanya dia sadar penuh loh. Dia sadar penuh dengan apapun yang terjadi dalam diri dia, dan dia tahu cara mengekspresikannya. Ya mungkin dia tidak bisa, mama aku sedih. That's why kita sebagai orang tua harus bantu mereka untuk name it. Kasih nama, oh yang kamu rasakan ini kamu sedih. Kamu sedih karena apa? Kasih tahu ke anak, ajarin itu kan kita lagi ngajarin cara apa ya? Mengajarkan emosi dia gitu, mengenal emosi dia. Gitu. Kalau bukan kita yang ngajarin siapa, Bu? Gak Yes. ada. Yes, yes, yes. Wah, ini benar-benar pelajaran yang apa penting banget buat semua orang ya. Ini yang pengen gue tanya, jadi sebenarnya trauma itu disimpan di bagian tubuh mana aja sih selain di memori kita? Oke, ya memang sebenarnya namanya trauma itu karena traumatic event itu pasti tersimpan di memori kita, di otak. Tapi mungkin ada yang kita rasa akibat dari memori itu bisa di berbagai tubuh kita, di berbagai organ tubuh kita. Ada yang namanya somatisasi. Mungkin nggak tahu ya, Jili pernah dengar nggak istilah somatisasi? Nggak ya? Belum. Boleh Jadi elaborate? somatisasi itu adalah suatu kondisi, jadi pasien ini merasa sakit di bagian tertentu di tubuhnya. Tapi secara medis itu tidak ada apa-apa. Ternyata itu bisa jadi karena traumatic event. Contohnya nih ya, mungkin dulu kita pernah digebuk sama papa kita masih kecil. Nakal, gitu ya. Saya seperti itu. Ya udah, pikiran nggak kenapa-kenapa. Ternyata kok ketika kita sudah gede, suka ngerasa sini sakit, ada apa ya, kok sakitnya bener-bener sakit banget. Bahkan ada ya, aku pernah dengar case yang dia nggak bisa ngegerakin tangannya sebelah, jadi kayak stroke gitu loh, tapi secara medis itu nggak ada apa-apa, semua baik-baik saja gitu. Ada yang ngerasa pala aku pusing sekali, kayak ditusuk-tusuk, tapi nggak ada penyakit-penyakit tertentu. Jadi bisa jadi itu somatisasi. Kenapa? Karena ada kejadian-kejadian tertentu yang traumatis di area-area tertentu, itu yang sehingga dia jadi muncul lagi, dia jadi ngerasa itu lagi gitu. Karena kejadian itu belum selesai ibaratnya.
traumatic event-nya belum kelar, belum dia selesain, dia belum berdamai dengan event itu gitu. Jadi seperti itu ya, tetap kalau disimpan di memori, tentunya di otak. Tapi memang uh, kita bisa ngerasain di mana aja, bisa jadi ngerasa sakit di mana aja gitu. Wow, memori itu begitu powerful ya. Yes, jangan main-main sama yang namanya memori, yang nama otak kita tuh nggak bisa main-main karena itu bisa jadi bumerang buat diri kita sendiri gitu. Jadi ya harus hati-hati ya, dan harus aware kalau misalnya memang kita ngerasa, aduh kok aku nggak ngerasa nyaman ya melewati masa kan kita suka kadang-kadang memang ada orang-orang yang terlalu meremehkan kejadian ya. Jadi kadang-kadang ayo udahlah gitu aja, nggak apa-apa lah. Tadi let's say sekarang lagi zaman kan kekerasan dalam pacaran ya. Cowok aku misalnya jangan cowok deh, cewek deh gantian ya, biar nggak cowok mulu yang jadi pelaku. Cewek juga ada kok gitu. Serius, cewek juga ada ya. Jadi jangan selalu melabel pelaku KDRT itu salah. Cewek juga banyak. Nah misalnya, aduh cewek aku tadi mulutnya nih, kadang kalau perempuan ya, aku disindir depan teman-teman. Udahlah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang nggak apa-apanya kita itu cuman buat menenangkan badai yang memang sebenarnya ya wajar terjadi gitu. Akhirnya jadi trauma. Padahal ya itu semua harus dihadapi, harus diberesin. Kalau memang ngerasa nggak enak, nggak nyaman, ya mendingan speak up gitu. Tadi aku nggak nyaman deh, kamu ngomong kayak gini, apalagi depan teman-teman aku. Biar terbuka pikirannya gitu. Jadi ya bantu diri kamu untuk jadi sehat mental lah ya. Aku mau pesen itu. Aware ya sama feeling sendiri ya. Betul, harus connected with yourself gitu, bener-bener connect, harus bener-bener sadar. Makanya aku suka suggest ke klien-klien kalau misalnya malam nih ya, misalnya anak-anak yang udah mulai pra remaja gitu, coba deh biasain diri sebelum tidur, coba untuk remind, flashback lagi, hari ini aku ngapain aja ya, tadi pagi bangun tidur kesini, tadi kayaknya ada hal yang menyenangkan, apa ya, oh tadi aku kecewa nih karena ini, jadi kita lebih bisa tracing satu persatu pengalaman hidup kita, dan itu harus dijadikan rutinitas sebenarnya. Nggak bisa tuh kalau misalnya udah sakit, ibaratnya udah mulai terganggu ya, baru kita mencoba untuk membiasakan itu, nggak bisa. Itu benar-benar harus dibentuk dari sedini mungkin, kasarnya begitu. I see. Ini jadi manifestasi trauma selain somatisasi tadi, ada bentuk lain lagi nggak? Oke, kalau kita ngomong manifestasi trauma itu aku langsung aku maunya mengkategorisasikan jadi tiga kategori. Yang pertama fisik, aku main di 3 domain. Satu fisik. Secara fisik kalau orang-orang yang mengalami trauma itu biasanya jadi ngerasa unfit ya. Jadi lebih tidak fit badannya, terus lebih kadang-kadang suka pusing kepalanya, suka mual, suka apalagi ya, jantungnya kok berdebar-debar, jadi lebih tinggi denyutnya lebih tinggi ya, betul. Terus yang tadi somatisasi. Terus kalau dari segi kognitif, biasanya itu orang kok fokusnya dan atensinya jadi mulai bermasalah, gampang banget ke distraksi. Ada orang-orang yang seperti itu ternyata ditarik mundur, oh dia punya masalah nih, dan dia terpreokupasi jadi terfokus sama masalah itu gitu. Jadi dia teringat dengan traumatic event itu terus. Jadi dia nggak sadar kok, oh sebenarnya aku tuh mengalami traumatic event, sebenarnya aku merasa aku mengalami trauma. Jadinya tuh aku nggak fokus, nggak bisa menjalani hidup dengan baik, mengganggu fungsi hidup aku gitu. Terus secara psikososial ada lagi, orang-orangnya biasanya yang trauma itu manifestasinya jadi takut, jadi panik, jadi cemas, terus apa lagi ya, jadi kalau dari jadi nggak pede bisa juga. Kalau pemarah bisa? Pemarah ya bisa juga. Dia kan orang beda-beda ya karakternya ya. Kalau orang itu memang tipikal yang fight ya, ada fight, ada flight. Kalau flight mungkin dia jadi isolate diri dia jadi cenderung aku takut, aku nggak berani ngelawan, pokoknya aku nggak mau, udah cukup gitu. Tapi kalau dia memang tipenya yang fight, dia bakal fighting terus, jadi ngegonggong. Aku bilang makin ngegonggong, padahal itu nggak kelar tuh.
ada something di belakang yang nggak kelar yang harus diberesin. Karena itu bentuk dia merasa terancam, akhirnya dia makin galak gitu. Gitu ya. Jadi manifestasi dari trauma sendiri itu memang beragam, macam-macam. Makanya kalau tidak teratasi itu jadi bahaya karena bisa mengarah ke gangguan-gangguan mental. Contohnya pernah dengar PTSD kan? Post traumatic stress disorder, bisa mengarah ke situ. Bisa juga mengarah ke anxiety disorder, kecemasan, bisa ke fobik, ke panic disorder. Nah, jadi macam-macam. Atau bisa juga yang mengarahnya malah jadi ketergantungan dengan substance abuse, dengan narkoba. Itu bisa loh. Aku traumatic event, akhirnya mencari apa ya, how to entertain myself, dia nggak tahu gimana entertainnya dengan cara yang salah, akhirnya bergantung dengan hal tersebut, kan jadinya kan terganggu. Itu termasuk disorder loh. Nah, jadi harus hati-hati. Kapan itu kita bilang sudah mengganggu sudah disorder ya? Kalau memang sudah mengganggu fungsi hidup kita. Kayak tadi misalnya, aku trauma nggak ya? Aku suka takut nih. Kadang-kadang nih dengar kayak kita ngomong kayak gini, jadi self diagnose loh. Hati-hati. Jadi ngerasa kayaknya gue trauma deh, padahal apa nih yang membuat kamu merasa kamu trauma gitu ya? Iya, aku tuh suka takut kalau lewatin jalan gelap, let's say seperti itu. Tunggu dulu, takutnya itu tarafnya sebagaimana nih, segini atau segini gitu loh. Kalau takut gelap, ya ada orang yang takut gelap gitu loh. Tapi kalau takut gelapnya sampai kalau dimatiin lampu aku gelagapan, jadi sesak nafas, terus aku jadi benar-benar menghindari yang gelap-gelap gitu. Even mungkin aku sampai nggak mau pakai baju gelap gitu. Nah, itu kan sudah mengganggu fungsi hidup, sampai nggak mau nyetir mobil malam-malam atau disetirin mobil malam-malam gitu ya. Nah, itu kan sudah mengganggu. Nah, mungkin itu memang kamu mengalami trauma dan kamu coba untuk connect it with yourself atau atau cari ya professional help untuk bisa bantu kamu untuk mengurai diri kamu sehingga kamu lebih paham apa yang terjadi sama diri aku sehingga aku takut gitu. Contoh ya, aku tuh sampai sekarang takut sama balon. Aku belum beres tuh masalah itu. Kenapa? Setelah aku urai, aku tahu ternyata masih kecil di waktu aku ulang tahun, aku pernah pergi sama teman-teman aku, dirayain ulang tahunnya, terus pada bawa balon tuh, habis ulang tahun, meledak di depan muka aku. Padahal sih nggak kenapa-kenapa, nggak luka, nggak apa. Tapi itu menjadi satu hal yang besar, dan sampai sekarang aku masih berusaha banget untuk bisa melawan ketakutan itu loh. Karena kenapa? Kalau aku nggak lawan, kesian tuh anak gue ntar pada takut sama balon. Nurun ya. Kadang main, no, nggak mau balon ya. Kan kesian anak jadi korban. Ini menarik banget ya. Manifestasinya tuh berbentuk beda-beda ya jadinya ya. Beda-beda. Bisa ke sifat jadi pemarah, bisa jadi ke takut akan sesuatu yang berlebihan. Yang pengen gue tanya nih, nggak out of context sih, masih berhubungan. Karena gini, gue beberapa kali ketemu sama orang yang cancer survivor. Nah, itu menarik sekali, beberapa orang yang gue temuin, ternyata mereka tuh kayak ada unresolved trauma juga. Jadi memang kan kita sampai hari ini bisa bilang kalau cancer itu mungkin dari lifestyle, dari pola makan dan sebagainya gitu, polusi dan yang lain-lain gitu ya. Tapi ada satu kesamaan dari orang-orang yang gue temuin itu, mereka punya childhood trauma dan nggak resolve. Itu menurut Yohana gimana tuh? Oke, aku pernah dengar juga ya. Jadi gini, badan kita itu connected dengan, ya yang aku pernah share ya, sebenarnya kan pikiran kita connected ya sama yang namanya fisik kita. Semua itu connected, sama perilaku kita juga kan connected ya. Nah, kalau bicara tentang cancer, aku juga pernah dengar nih, aku sih nggak pernah baca jurnal ya secara langsung ya, tapi aku pernah discuss sama dosen aku, yang memang dia itu ya udah lebih jam terbangnya jauh lebih tinggi lah karena senior ya gitu. Aku pernah bilang, Pak, benar nggak sih Pak kalau orang cancer itu ternyata benar, kok kayaknya ada sesuatu nih, ada unresolved trauma di masa kecilnya, atau mungkin ya nggak mesti masa kecil ya, pokoknya ada unresolved trauma gitu. Itu benar nggak sih? Dan dia bilang itu
Benar. Kenapa? Karena kalau kita itu ada unresolved trauma, kita merasa ada stres sebenarnya. Kita rentan dengan yang namanya stres. Dan kalau kita stres itu hormon-hormon dalam tubuh kita yang keluar itu ada hormon-hormon yang kasarnya itu kalau menurut dia kasih makan sel kanker itu supaya bertumbuh. Karena sebenarnya setiap orang itu punya sel kanker, punya bakat sel kanker. Dan itu dikasih makan tuh, karena kita gampang stres, kita gampang merasa tertekan, akhirnya itu hormon itu terproduce dalam tubuh kita dan akhirnya kasih makan si sel kanker ini bertumbuh dan jadinya orang mengalami kanker gitu. Makanya kan sebenarnya orang banyak yang bilang ya harus happy kalau mau terlepas dari kanker, kasarnya begitu. Aku sering dengar banget karena teman aku juga ada yang kanker tulang dan dia bilang stadium dia udah stadium 4, udah parah banget. Kalau jalan bisa tiba-tiba patah kakinya, kadang tulang pinggangnya, pokoknya bukan panggul. Pokoknya horor banget. Dia sampai kemana-mana harus didorong di kursi roda. Dan dia juga psikologi, tapi dia bukan psikolog ya, karena kita satu angkatan waktu S1 doang. Dan dia bilang, satu-satunya, aku nggak nyangka sampai detik ini dia masih bertahan hidup dan dia punya anak. Aku nggak nyangka. Aku sempat tanya, kok bisa sih? Sorry ya, aku mau tahu. Sebenarnya resep lu supaya bisa survive dengan kansernya yang parah ini apa? Happy. Udah nggak ada lagi. Obat, udah capek makan obat. Kemoterapi, udah capek. Operasi sana-sini, udah capek. Satu-satunya yang bikin gue bertahan adalah gue harus happy supaya anak gue bisa happy. Itu doang. Wow. Gue harus bisa lawan sel kanker gue dengan happy. Supaya dia nggak makan tuh sel kankernya. I have you, but the cancer doesn't have me. Dia bilang begitu, Kak. Wah, aku bilang, keren juga ya. Wow. Ini penting banget ya buat teman-teman IMU. Di sini orang tua. Dari research base karena aku belum baca secara khusus jurnal terkait dengan cancer itu ya. Ini benar-benar baru berdasarkan diskusi aku doang gitu. Oke, ini menarik sih. Maksudnya biar teman-teman IMU di sini yang sudah beranak dan juga mungkin para edukator juga yang hubungan pekerjaannya sama anak-anak bisa lebih berempati lagi dan bisa lebih aware lagi ya sama ini ya. Ya. Supaya kelak tuh mereka tuh yang kita didik semuanya juga jadi orang yang happy. Yes, betul. Ya. Kadang orang tua ya, ya aku bilang orang tua karena kebanyakan orang tua yang seperti itu. Selalu kayak oma nih ya, mama aku kasih tahu ke anak aku bilang, kamu harus jadi pinter ya, nanti harus juara ya. Siapa yang gitu? Sedangkan aku agak nyeleneh, jujur aku agak nyeleneh sampai kadang-kadang dibilang sama orang tua aku nih anak nyeleneh ya nih, emaknya nih yang nggak bener gitu. Aku cuma bilang gini, nggak perlu jadi nomor 1, yang penting kamu happy. Aku selalu bilang gitu. Saya mau mengasuh anak dan membentuk anak menjadi anak yang happy. That's more than enough buat aku. Gak perlu ngejar-ngejar beasiswa sungguhan gitu. Aku nggak mau ngorbanin kesehatan mental anak aku hanya untuk kepentingan diri aku sendiri. Yes. Soalnya kita sorry to say ya, pada kenyataannya nih ya, nggak semua anak yang dapat beasiswa, nggak semua anak yang juara 1 terus itu sukses. Yes. Sorry to say, tapi itu yang aku temukan. Jadi yang penting kamu happy, yang penting kamu punya problem skill yang bagus. Jadi problem solver lah ya gitu. Yes. Wow. Sekarang aku dihujat nggak ya? Loh, ini kan maksudnya sudah berdasarkan fakta dan ada pembuktiannya. Jadi ini jangan dihujat, teman-teman. Ini adalah sebuah fakta yang mungkin eye-opening buat bagi yang belum tahu gitu. Ya. Jadi ya balik lagi tadi Yohana bilang setiap anak kan punya coping skill yang berbeda gitu ya buat ngadepin traumatic event lah intinya gitu kan. Jadi ada kiat khusus nggak yang biar Yohana bisa sampaikan ke edukator musik gitu, biar bisa tetap nyampein pengajaran musik mereka
dengan baik, materi tersampaikan, tapi maksudnya tetap bisa membuat si anak murid itu nggak trauma Oke, terhadap musik. oke. Yang pertama, yang saran aku, tips aku buat teman-teman pengajar di IMU, jangan lupa untuk selalu create safety, membuat anak merasa aman. Itu penting. Karena kita boleh nggak ngekritik, boleh kita mengkritik, boleh mengkritik untuk membangun anak itu sangat boleh. Tapi the way you cara kamu untuk mengkritik anak itu yang harus diperhatikan gitu. Jangan sampai kritiknya, aduh, gini aja nggak bisa, ini loh, masa sih kamu udah segede ini main aja masih nggak bisa. Nah, nggak perlu kayak begitu. Kritik itu kan bisa, oh oke, tadi masih salah nih, caranya gimana ya, tadi jarinya kamu salah, yang benar seperti ini, coba ya diperbaiki ya. Itu sama-sama kritik, tapi bagaimana anak bisa menerima itu, penerimaannya itu pasti bakal beda. Satu yang lebih menjatuhkan, yang satu yang, oh aku merasa aman nih, nggak apa-apa, Miss bilang nggak apa-apa, Miss tetap menghargai apa yang sudah aku usahakan, tapi Miss tetap membantu aku untuk berkembang gitu. Jadi itu yang pentingnya, harus menjaga keamanan, membuat anak merasa aman gitu dan nyaman sama kita. Tentunya ya balik lagi, create a secure attachment sama anak kita. Kalau kita sudah merasa attachment antara pengajar dan anak itu aman, anak merasa aman dengan kita, merasa kita bisa diandalkan oleh dia gitu ya. Mereka bisa menjadi siapapun di depan kita, kita terima mereka padanya. Nah, itu akan membantu kalian banget loh untuk mengarahkan anak menjadi lebih baik. Pembelajaran musik pun lebih maksimal ya jadinya ya. Betul sekali, betul. Makanya kita harus kenali anak kita dengan baik ya. Setelah itu apalagi aku cuma mau ngingetin, kita kadang-kadang sebagai orang tua, sebagai pengajar memang punya ego ya, punya keinginan yang kuat membantu anak ini untuk berkembang ya. Tapi ingat baik-baik, keberhasilan lesson plan itu, keberhasilan satu pengajaran itu nggak cuma dari guru, tetap harus melihat guru, anak, orang tua. Aku nggak pernah bosen, kayaknya aku nggak tahu aku pernah ngomong ini di mana, tapi aku nggak pernah bosen dimanapun aku harus ingetin ini. Kalau gurunya oke, punya visi yang baik, punya visi anaknya, aku pengen anaknya bisa main musik ini, let's say seperti itu ya, bisa main musik A. Terus anaknya kepengen, tapi mamanya bilang, ah ngapain, jangan yang itu, yang ini aja, itu tidak akan berhasil. Balik lagi, gurunya udah mau seperti itu, mamanya juga mau, tapi anaknya tidak mau. Anaknya visinya beda, enggak, aku mau main musik buat diri aku sendiri, bukan untuk menjadi musisi. Itu juga tidak akan berhasil. Gitu. Jadi ini nih harus satu frekuensi, satu visi, satu misi gitu loh, untuk mencapai keberhasilan pengajaran, untuk membuat pengajaran musik jadi lebih efektif. Lalu jangan lupa juga kita ngajar manusia. Kita mengajar anak manusia, bukan robot ya. Jadi bukan objek. Kadang-kadang kita nggak bisa nih ya, suka lupa. Ya udah, ini harus kayak begini, harus begini. Nggak mau tahu, kamu mainnya begini. Kamu salah ya salah. Iya betul, kita harus kasih tahu dia salah. Tapi caranya nggak gitu. Kita harus ingat, anak punya emosi. Anak juga mau dihargai. Sekecil apapun usaha yang mereka lakukan, kemajuan yang mereka capai, tetap harus kita hargai, tetap harus kita akui. Kadang-kadang suka lupa. Misalnya yang kemarin udah bisa main musik, dulu sih aku kalau belajar musik kan banyak tuh, part ini udah bisa, part ini belum bisa. Tapi kalau part ini tadinya nggak bisa jadi bisa, tetap dibilang sama guru aku, oh good, kamu udah bisa sampai sini. Next week harus udah bisa sampai sini ya. Diusahain ya, harus bisa sampai sini ya. Jangan Apresiasi ya. apresiasi itu jangan pelit-pelit ya. Apresiasi nggak mesti pakai benda kok. Apresiasi itu kalau memang kita hubungannya baik ya sama anak, dengan kita kasih atensi ke mereka ya. Kita hear and now, kita mau mendengarkan mereka, kita tepuk pundak mereka. Mereka udah senang loh. Mereka udah ngerasa, that's more than anything. Wow. Jadi itu aja sih saran aku buat teman-teman pengajar di IMU. Wow, nice. Wah, ini perbincangan kita hari ini benar-benar daging semua ini.
Ditutup pakai dessert ya. Aduh, nih Bu, kita udah sampai di penghujung acara nih. Ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Jadi sebenarnya impian seorang Yohana Teresia sebagai psikolog anak apa nih Bu? Impian aku Yes. satu, dari awal aku masuk psikologi adalah aku pengen banget bisa bikin anak-anak tuh happy. Karena kasihan banget melihat anak-anak banyak yang nggak happy karena lingkungannya. Jadi aku memang punya keinginan khusus bisa membantu mereka membangun perisai buat diri mereka supaya mereka bisa happy dan jadi anak-anak yang tangguh. Itu sih impian aku. Termasuk anak-anak aku, even though aku mungkin sekarang terbatas karena aku saat ini memang lagi prioritasnya untuk anak, tapi aku berharap banget anak aku dulu deh nih bisa happy. One day aku bisa reach anak-anak lain, aku bisa reach anak-anak lebih banyak lagi supaya bisa jadi lebih baik. Gitu. Nice. Wah, mulia sekali ini si Ibu Yohana nih. Bu, thank you banget buat waktunya, buat sharingannya hari ini. Udah Sama-sama. bersedia jadi narsum di IMU. Ini kalau teman-teman IMU ada yang nanya nih misalnya, Gil, kalau misalnya mau konsultasi ini sama Bu Yohana, boleh nggak nih? Bisa Boleh. di-reach kemana ya? Boleh. Gimana tuh, Bu? Boleh DM aku di Instagram di @yohanateresia THERESIAA belakangnya. Boleh juga kontak aku minta ke Jilly di WhatsApp aja, ntar aku akan bantu aturin schedule-nya. Karena aku sampai saat ini masih online consultation terimanya. Jadi belum offline. Oke deh kalau gitu. Thank you banget Ibu. Thank you banget Iya, semuanya. tetap Sorry. sehat, tetap sukses. Ya, Sampai ketemu lagi kalau COVID siap. udah berakhir, Ya, kita harus ketemu lagi nih. iya dong. Thank Siapa you tahu ya ada Bu. project-project selanjutnya ya. Oh ya pasti, Terima pasti. kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Apabila teman-teman merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Dan jika teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, bisa follow kami di Instagram @imu_Indonesia. Juga bisa dilihat di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.